Pemirsa, kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang stasiun Magetan, Jawa Timur. 4 orang tewas akibat kecelakaan ini, sementara sejumlah kendaraan rusak akibat ditabrak kereta. Kereta Malioboro Express menabrak sejumlah kendaraan di perlintasan kereta api stasiun Magetan, Jawa Timur. Hingga saat ini, 4 orang meninggal dunia dan petugas kepolisian masih berada di lokasi. Kronologi kejadian ternyata ada 2 kereta api, yang satu sudah lewat, ternyata kereta api satunya masih posisi di jalan, palang pintu sudah dibuka. Akhirnya 8 motor ketabrak semua, tidak bisa menghindar. Diakibatkan kesalahan adalah di palang pintu kereta api yang dibuka akibat miskomunikasi 2 jalur kereta api. Lokasi kecelakaan terjadi di perlintasan stasiun Magetan di Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat Magetan. Kecelakaan terjadi pukul 12.49 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban tewas telah dievakuasi ke RSUD Dr. Saidiman Magetan. Sedangkan korban luka dibawa ke RSAU Dr. Efram Harsana Lanut Iswah Judi. Sejauh ini informasi dari Daob 7 Madiun, penyebab kecelakaan terjadi setelah kereta api Matarmaja melintas. Kemudian pintu perlintasan kereta dibuka. Sedangkan dari arah berlawanan masih ada kereta Malioboro Express yang hendak melintas. Kita ke informasi lain, pemirsa, diguyur hujan 2 jam. Tebing di Desa Nagrek Kendan, Kabupaten Bandung longsor. 3 warga luka-luka dibawa ke rumah sakit. Tebing sepanjang 40 meter longsor di Desa Nagrek Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Longsor terjadi usai kawasan Nagrek diguyur hujan lebat selama 2 jam. 6 rumah warga dan kantor Desa Nagrek Kendan rusak. 1 rumah nyaris rata dengan tanah, 1 mobil rusak parah. 3 warga tertimpa material longsor dilarikan ke RSUD Cicalengka. Warga mengaku mendengar suara gemuruh sebelum longsor. Hujan paling 2 jaman ya. Jadi selesai hujan paling setengah jam atau 1 jam. Jadinya sebelumnya ada suara gemuruh atau kayak gimana? Warga diminta lebih waspada karena cuaca buruk masih terjadi di Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, pemirsa, banjir masih merendam hingga ketinggian 2 meter. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Senin pagi banjir masih merendam wilayah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Banjir belum surut karena debit air masih tinggi akibat meluapnya Sungai Cibeal dan Sungai Citarum. Ketinggian banjir di permukiman bervariasi 1 hingga 2 meter. Akses jalan terendam hampir 1 meter melumpuhkan aktivitas warga. Banjir belum surut, sebagian warga masih bertahan di rumah. Tim kontributor iNews melaporkan. Pengerukan Kali Cakung Lama di Kelapa Gading, Jakarta Utara mulai dilakukan. Hal ini untuk mengurangi potensi banjir merendam wilayah ini usai hujan deras. Didampingi Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Dinas terkait, Gubernur Pramono meninjau Kali Cakung Lama di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut Pramono, pengerukan sampah di sejumlah kali dan sungai adalah sebagai langkah Pemprov DKI mengatasi permasalahan banjir. Banjir di Kelapa Gading kerap terjadi saat hujan dengan ketinggian 30 hingga 40 cm. Kondisi ini disebabkan sedimentasi di Kali Cakung sudah lama tidak dikeruk. Pengerukan sungai mengangkat endapan lumpur, memperlebar aliran sungai dan meningkatkan kapasitas air. Serta pembersihan kali diharapkan selesai tahun 2027. Pengerukan yang ada di Sungai Cakung Lama. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Jakarta dalam hal ini secara sungguh-sungguh dan serius untuk mengerjakan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar Kelapa Gading ini. Karena di daerah ini rata-rata kalau terjadi hujan ada kenaikan air sampai dengan 30-40 cm dan ternyata sumber utamanya adalah Sungai Cakung Lama yang sudah terlalu lama tidak
keruk tidak diselesaikan. Untuk itu pengerukan dimulai dan harapannya tahun 2027 bisa diselesaikan. Panjangnya 8, kilo terbagi 11 segmen, dan di ujung nanti kita juga akan membangun pompa bulak cabai yang artinya mudah-mudahan kalau ini tertangani dengan baik maka persoalan banjir yang ada di daerah Kelapa Gading ini bisa tertangani. Informasi lain pemirsa, Dian Sandi, pengunggah ijazah Jokowi siap membela Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Kader PSI tersebut mengaku punya banyak data untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Jokowi terus bergulir. Dalam 2 pekan terakhir, puluhan orang telah diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan tim kuasa hukum Jokowi. Setelah pemeriksaan Roy Suryo CS pada pekan lalu, tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini meminta keterangan Dian Sandi Utama, pengunggah ijazah Jokowi. Kader PSI ini mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April lalu. Saya bekerja profesional. Dan ke depan semua ini sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal, saya ingin ini segera berakhir lah. Saya ingin ini semua berlalu. Hari ini saya terpanggil atas hati nurani saya untuk membuka kebenaran ini. Saya sudah melakukan, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, melakukan riset dari awal. Ya saya bukan artinya pasang badan untuk Pak Jokowi ya. Tetapi saya memang merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Selain dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, Dian Sandi juga dilaporkan akademisi USU, Profesor Yusuf Leonard Henok, ke Bares Krim Polri. Dian dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE karena mengunggah foto ijazah Jokowi. Dian Sandi mengaku memiliki data-data lain untuk membuktikan kebenaran ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dian Sandi, sosok yang mengunggah foto ijazah Jokowi, mengaku sedih dan marah karena menjadi bulan-bulanan setelah menjabat sebagai presiden. Sandi tidak terima Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menjadi bahan bercandaan di media sosial. Ini sendiri, saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak, kita nggak tahu lah tahun berapa itu. Itu aja sebenarnya, ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyuarakan ini sebagai, dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Bahkan saya kan dari awal itu saya jalan cari yang namanya Sipan Maru, Sipan Maru itu majalah Perintis istilah zaman dulu itu. Nah, majalah Perintis itulah kemudian yang saya jadikan rujukan awal untuk mencari siapa-siapa teman Pak Jokowi berkuliah. Bahkan majalah Perintis itu pun bukan saya dapatkan dari temannya Pak Jokowi, tapi masih satu dalam kampus Pak Jokowi. Orang tua teman saya lah di Semarang. Sendiri marah gitu di mata abang? Kalau saya karena pendukungnya ya. Beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh. 2 kali pilpres kalah, di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya, karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu. Ketawa-ketawa mengatakan begitu, saya tidak terima itu. Iya, gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi berlanjut ke ranah hukum. Usai Presiden ke-7 Republik Indonesia ini melayangkan laporannya ke Polda Metro Jaya. Total sudah ada 25 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Rabu 30 April 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung untuk memberikan laporannya ke Polda Metro Jaya. Jokowi menilai tuduhan ini merupakan masalah ringan tapi harus tetap dilaporkan. Memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang.
Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kamis 8 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil 4 saksi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Namun hanya 3 orang yang hadir, yakni Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani. Sementara itu, 1 terlapor, yakni Rizal Fadilah, tidak bisa hadir karena sakit akibat ditabrak motor. Rabu 14 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil Michael Sinaga sebagai saksi dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya mangkir dalam panggilan pertamanya. Michael yang berprofesi podcaster menjelaskan, pemeriksaannya berkaitan dengan podcast Sentana miliknya. Selain Michael, saksi lain yang diperiksa di hari yang sama adalah Rizal Fadilah. Saksi lain yang dijadwalkan diperiksa pada Rabu 14 Mei adalah mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, namun Abraham Samad tidak memenuhi panggilan polisi. Kamis 15 Mei 2025, Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Roy Suryo juga sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Baik, dari awal saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita masukin. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya. Didampingi sejumlah pendukungnya, Dr. Tifa hadir untuk diperiksa terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Diketahui Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai 2 sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Senin 19 Mei 2025, tim penyidik Polda Metro meminta keterangan Dian Sandi Utama, pengunggah ijazah Jokowi. Diketahui kader PSI ini mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April lalu. Hingga kini total sudah ada 25 orang yang diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Tanur digelar hari ini. Rudi diduga menerima suap $0,5 miliar dari pengacara Lisa Rahmat. Permintaan pengaturan majelis hakim berasal dari Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, agar anaknya bebas dari hukuman. Lisa menghubungi maklar kasus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang menghubungkan dengan Rudi Suparmono. Sebagai Ketua PN Surabaya kala itu, Rudi menunjuk 3 hakim yang sudah divonis bersalah menerima suap. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menyita uang $21 miliar dari kediaman Rudi. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono pada awal Januari lalu terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi dijemput tim Kejaksaan Agung dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga menggeledah 2 kediaman Rudi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebanyak $21 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura serta rupiah.
Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar 63.000 dolar Singapura. Suap diberikan agar ia memilih majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur, sesuai permintaan dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Dalam kasus penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga korban meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung, diminta membuktikan kepemilikan barang bukti senilai 920 miliar rupiah dan emas 51 kilogram. Jaksa penuntut umum meyakini barang bukti itu diterima terdakwa melalui cara yang tidak sah. Dakwaan kita ini kan terkait pasal gratifikasi ya. Tentunya di situ harus juga diurai bagaimana si pihak terdakwa juga harus punya kewajiban untuk membuktikan juga terkait sumber daripada penerimaan yang di barang bukti yang sudah kita sebutkan itu total uang. Kalau sesuai kurs daripada uang dari valuta asing itu dan rupiah itu sekitar 920 miliar. Kemudian juga ada emas 51 kg emas antam tuh. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan kita nilai bahwa itu adalah penerimaan yang tidak sah dan juga tidak ada pelaporannya secara gratifikasinya ke KPK. Oleh karenanya dari pihak terdakwa juga punya kewajiban nih untuk membuktikan terkait penerimaan jumlah tadi. Nah, ini disampaikan oleh majelis juga mempunyai ruang hak daripada si terdakwa untuk menyampaikan pembuktiannya di persidangan. Nah, nanti apakah dalam proses, kalau kita sama-sama lihat tadi dalam pemeriksaan terdakwa yang bersangkutan hanya menyampaikan secara singkat-singkat saja, kami tidak mendapati nih data-data yang secara persis menjadi update untuk bahwa ini benar perolehan secara sah kan. Namun demikian nanti di dalam ruang pembelaan tentunya dari pihak terdakwa juga harus melampirkan sebagaimana disampaikan oleh majelis hakim bahwa itu adalah penerimaan yang memang yang sah dari terdakwa. Namun dalam hal itu tidak bisa disampaikan data itu, kami juga akan menilai bahwa ini adalah penerimaan sebagai penerimaan yang tidak sah di luar penerimaan yang gaji ataupun usaha. Untuk mengetahui informasi terkini sidang kasus suap putusan bebas bagi Ronald Tanur, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hamzah, selamat sore. Apa saja fakta persidangan hari ini? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini masih berlangsung terkait dengan kasus suap dalam kasus Ronald Tanur yang didakwa menjadi pelaku penganiaya kekasihnya yaitu Dini Sera di Surabaya saat itu. Selain itu, saat ini Priska dapat kami informasikan bahwa terdapat 3 terdakwa yang diperiksa oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yaitu Zarof Rikar yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung. Kemudian juga ada orang tua ataupun ibu dari Ronald Tanur yaitu Meriska Wijaya, dan yang terakhir ini ada Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur yang saat itu diduga memberikan suap terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur, di mana ketiga terdakwa ini diperiksa secara terpisah mulai dari Senin pagi tadi, di mana Zarof Rikar ini diperiksa pertama kali hingga Senin siang, dan dilanjutkan dengan ibunda dari Ronald Tanur yaitu Meriska Wijaya yang diperiksa Senin siang tadi, dan terakhir ini di belakang kami ruang sidang sedang memeriksa terdakwa ketiga yaitu Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur yang diduga menyuap untuk mendapatkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Selain itu, Priska dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa tadi pada saat persidangan kami memantau Meriska Wijaya yang merupakan ibunda Ronald Tanur ini juga sempat menegaskan bahwa dirinya ini tidak mengaku bersalah, bahwa dirinya ini memberikan uang sejumlah 1,5 miliar rupiah kepada Lisa Rahmat yang merupakan pengacara sebagai bukti ataupun bayaran kontrak Lisa sebagai pengacara. Meriska Wijaya ini juga sempat terlihat terisak dan menangis bahwa dirinya ini mengaku tidak mengetahui bahwa Lisa Rahmat akan memberikan suap sehingga anaknya Ronald Tanur ini dibebaskan dari vonis yang sebelumnya menjeratnya. Nantinya Priska dan juga pemirsa, kami akan melihat kembali apa fakta persidangan dari terdakwa ketiga yang saat ini sedang diperiksa yaitu Lisa Rahmat. Sementara itu, Priska.
Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tangis haru orang tua mengiringi kelulusan 39 siswa SMP bermasalah usai 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Stirayuda. Ke-39 siswa SMP bermasalah ini dikembalikan pada orang tuanya. Kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah di Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat diwarnai tangis haru. Orang tua kembali dipertemukan dengan anak mereka setelah 18 hari menjalani pembinaan di barak militer. 39 siswa memperlihatkan kemahiran baris berbaris, meneriakan yel-yel ala militer. Ini alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala-galanya. Bisa jadi soleh gitu. Lebih baru ini lebih bertanggung jawab. Terus lebih disiplin lagi untuk kedepannya, mudah-mudahan lebih baik lagi. 2 pekan di rumah, siswa akan dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Mereka mendapat pembekalan berkala 1 kali dalam seminggu selama 6 bulan. Anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan, berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Siswa bermasalah dikirim ke barak militer untuk memperkuat pembentukan karakter dan pendisiplinan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pro kontra pembinaan anak bermasalah ke barak militer terus bergulir. Lalu sebenarnya apa yang diajarkan para tentara pada anak bermasalah ini? Nadia Valerie berkesempatan ikut langsung kegiatan pembinaan anak bermasalah di Batalion Armet 1 Kostrad, Purwakarta, Jawa Barat. Berikut liputannya. Mau nitip, ikut latihan, ikut latihan PBB. Nah ini pembinanya, mulai dari sini siapnya. Siap. Gini ya? Iya, nggak boleh senyum. Berarti ikut dong dengan ini, siswa. Ayo, ikut, silahkan. Selamat siang, adik-adik, apa kabar? Gimana pendidikan di sini? Tetap semangat? Tapi jangan lupa apa-apa yang udah diberikan pelatihan selama di sini, supaya kedepannya kalian bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian, udah harus lebih bisa mengatur emosi masing-masing. Tetap semangat. Selain pembinaan di barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Hal ini dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar, itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan. Anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sensitif. 28.000 rekening bank diblokir oleh PPATK karena diduga diperjualbelikan untuk deposit judi online. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindosuri. Pemirsa, 28.000 rekening bank diblokir oleh PPATK karena diduga diperjualbelikan untuk deposit judi online. Rekening dormant menjadi salah satu modus yang kerap disalahgunakan dalam tindak kejahatan keuangan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa ada 28.000 rekening bank yang diblokir oleh PPATK di berbagai bank. Rekening tersebut disebut rekening dorman, yaitu rekening yang sudah lama tidak ada transaksi, seperti penarikan, penyetoran, bahkan transfer dalam periode tertentu. Rekening dorman inilah yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal dikendalikan oleh pihak lain.
PPATK mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024 ada puluhan ribu rekening yang teridentifikasi sebagai hasil dari praktik jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online atau judol. Tidak hanya judol, secara masif rekening digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, terorisme, dan kejahatan lainnya. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah dengan rekening yang dinyatakan dorman berdasarkan data perbankan. Bagi nasabah yang terdampak penghentian sementara ini tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akun bank dorman atau pasif diperjualbelikan. Dari mana akun bank yang jumlahnya sangat masif itu bisa muncul dan siapa oknum-oknum di balik jual beli akun dorman tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihartono serta pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Danang, Pak Fikar. Selamat sore. Selamat sore Mas Danang. Selamat sore Pak Fikar. Ya, saya ke Pak Danang terlebih dahulu. Mungkin Pak Danang, ini rekening dorman ini sebenarnya siapa yang buat Pak? Ya, namanya dorman itu ada statusnya. Jadi dorman itu statusnya tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Itu baru disebut dorman. Nah, kenapa ini menjadi dorman? Itu ada dua. Pertama dari aktivitas jual beli rekening, lalu digunakan untuk tindak pidana. Habis itu dia berpindah ke rekening yang lain, dan rekening yang awalnya jadi dorman. Lalu yang kedua memang nasabah betul, dia rekening yang tidak aktif. Nah ini yang diambil oleh oknum ataupun diretas oleh orang pelaku tindak pidana untuk digunakan. Digunakan untuk menampung harta hasil tindak pidana tanpa sepengetahuan nasabah. Kalau yang jual rekening tadi kan dia tahu bahwa rekeningnya akan digunakan oleh orang lain. Jadi ada dua definisi dorman itu yang terjadi. Baik, yang pertama disengaja dibuat, yang kedua milik nasabah tetapi tidak digunakan, begitu ya Pak ya? Ya, kalau untuk yang kedua Pak, memang punya nasabah, kalau indikasi untuk diperjualbelikan untuk judi online, adakah Pak? Jadi begini. Yang meretas ataupun yang menggunakan ini adalah pelaku tindak pidana. Nah, dapatnya dari mana? Itu bisa dari peretasan dan juga bisa dari dalam tanda kutip membeli juga dari oknum tapi bukan dari nasabahnya. Nah, ini yang kami identifikasi ada yang digunakan untuk menampung harta hasil tindak pidana. Yang paling masif tentu saja adalah terkait dengan untuk deposit perjudian online. Yang kedua untuk transaksi narkotika. Yang ketiga adalah transaksi penipuan, peretasan, dan yang keempat adalah transaksi korupsi pun sekarang menggunakan rekening pihak lain. Demikian. Ya, adakah pemberitahuan kepada nasabah sebelumnya, Pak? Ya, kalau penghentian transaksi itu pasti nanti setelah dihentikan ada pemberitahuan kepada nasabah. Nah, setelah menerima pemberitahuan ini, tentu saja yang pertama adalah nasabah dapat melakukan reaktivasi. Yang kedua, tentu saja nasabah ini kan banyak ya, kenapa rekeningnya menjadi dorman itu. Bisa jadi misalnya rekening suami yang meninggal tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, nanti kan yang mendapat pemberitahuan jadinya istrinya. Nah, istrinya jadi tahu bahwa suaminya memiliki rekening situ yang sebenarnya menjadi hak waris dari keluarga tersebut. Itu juga bisa direaktivasi ke perbankan. Yang ketiga tentu perusahaan. Perusahaan juga yang rekeningnya dorman itu bisa digunakan juga oleh pelaku tersebut. Sehingga apabila ada notifikasi nanti perusahaan juga dapat mengurus ke perbankan untuk melakukan reaktivasi rekening dorman tersebut. Demikian. Baik, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau ada kasus rekening dorman ini, siapa yang sebenarnya bisa terjerat, Pak? Kan ini tadi disebutkan oleh Pak Danang harus reaktivasi begitu. Kalau tidak reaktivasi, bagaimana kemudian siapa yang rentan untuk
terjerat pidana? Apakah nasabah juga? Ya, kan pada dasarnya PPATK itu hanya akan memberhentikan atau menahan rekening itu kalau memang ada indikasi bahwa rekening itu digunakan atau menjadi alat kejahatan, kan begitu sebenarnya. Karena pola relasi konsumen dengan bank itu sebenarnya keperdataan, perjanjian pinjam simpan menyimpan gitu. Sebenarnya itu yang harus dijaga juga itu gitu ya. Nah, apakah kemudian simpanannya itu berasal dari tindak pidana atau apa, itu artinya harus ada dokumen lain, harus ada bukti lain yang menunjukkan bahwa uang yang disimpan di dalam satu rekening itu adalah hasil kejahatan gitu. Baru kemudian menurut saya timbul kewenangan dari PPATK untuk memblokir atau apapun istilahnya gitu. Nah, tetapi kalau rekening itu biasa saja gitu, artinya antara nasabah dengan bank reguler saja seperti itu, kemudian ada masuk besar, kemudian ada masuk sedikit dan variatif gitu seperti itu. Nah, menurut saya kalau rekening yang seperti itu kena blokir juga ya seharusnya sih harusnya dilawan. Maksud saya diajukan keberatan gitu. Karena tidak bisa juga PPATK sewenang-wenang memblokir rekening orang yang sebenarnya tidak ada indikasi tindak pidananya kemudian diblokir gitu. Nah, seperti itu, Pak. Nah, Pak Fikar, kalau misalnya seperti proses yang Bapak sebutkan tadi, artinya butuh proses yang cukup panjang dan juga butuh waktu, Pak. Gimana sebenarnya untuk mempersingkat ini? Karena ini kan rekeningnya ada sampai puluhan ribu gitu, Pak. Iya, saya kira kalau sudah terdeteksi, kan begini, terdeteksi siapa pelakunya sebenarnya, kemudian kan ya itu tadi mereka bisa menggunakan rekening orang lain gitu ya. Tapi kalau rekening itu jalannya normal, maksud saya transaksinya normal, ya harus ada pembuktiannya bahwa itu bagian dari tindak pidana gitu, bagian dari rekening penampung tindak pidana. Jadi nggak bisa juga semena-mena gitu memperlakukan rekening di bank itu sebagai menuduh atau memperlakukan sebagai hasil tindak pidana dan sebagainya. Harus ada ininya, harus ada pembuktiannya paling tidak seperti itu gitu. Nah, apa itu ininya? Nah, PPATK kan juga instansi yang mencatat semua transaksi, ya terutama yang mencurigakan kemudian bisa menjadi kewenangannya untuk diblokir atau untuk ditindak dan sebagainya. Saya kira PPATK sudah punya alat saringannya sendiri gitu. Maksud saya dengan alat saringan itu mestinya juga bisa menjadi kehati-hatian bahwa tidak semua rekening yang masyarakat yang tidak aktif lama kemudian aktif tidak aktif lagi, nggak bisa dipukul rata umpamanya itu bagian dari rekening perjudian dan sebagainya, kan sebenarnya bisa dilacak kan, asal dana transfer itu dari mana kan sebenarnya bisa dilacak kan. Nah itu urusannya PPATK sebenarnya, begitu Mbak. Baik, Pak Danang mau ditanggapi. Ini tadi Pak Fikar sempat menjelaskan sebetulnya perlu bukti begitu, dan bukti kalau memang pembuktian perlu waktu begitu, Pak. Apakah pembuktiannya sejauh ini memang sudah ada bukti-bukti kuat, disertakan bukti-bukti kuat atau bagaimana, Pak, yang sudah berjalan dengan 28.000 rekening ini? Jadi begini, Mbak, bahwa memang esensinya kita adalah melindungi nasabah. Kita melindungi nasabah dan integritas sistem keuangan. Lalu esensi kedua bahwa rekening dorman ini sebenarnya tidak bisa transaksi kalau tanpa reaktivasi. Nah, reaktivasi ini tentu saja dia harus datang ke bank, melakukan CDD lagi, apakah benar ini pemegang rekening dengan data yang di bank masih sama, dan itu apabila sama tentu akan namanya reaktivasi. Nah, dengan henti sebenarnya secara esensi tidak akan mengubah apapun. Memang tidak bisa transaksi. Cuma dengan henti ini ada upaya paksa ke bank untuk menotifikasi ke nasabah agar nasabah aware akan rekening yang dorman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja apabila ternotifikasi dan nasabah
merasa tidak mempunyai rekening itu atau apa istilahnya dulu dari jual beli rekening, nah itu nasabah juga terinformasi untuk memitigasi dengan menutupnya, karena memang itu rekening yang dulu pernah dia jual dan sebagainya. Gitu. Nah, tentu saja ini adalah upaya dalam rangka melindungi nasabah sebenarnya, karena secara esensi uangnya tetap sama dan tidak bisa bergerak. Kita henti ataupun tidak, uangnya tetap di situ tanpa reaktivasi. Dengan reaktivasi, dengan penghentian ini, maka memaksa bank untuk memberitahukan nasabah agar aware terhadap rekeningnya. Ya, selama ini terjadi kan karena kurang aware juga para nasabah ini bahwa rekening itu sangat esensial, bahwa itu adalah menyimpan data pribadi, bahwa itu dapat disalahgunakan, sehingga ini adalah perlu perhatian kita semua, jangan sampai menjual rekeningnya, jangan sampai menjual data pribadinya yang bisa digunakan oleh pelaku tindak pidana. Ya. Saya kira baik, Pak Danang, bagaimana dengan keluhan warga di media sosial yang mengeluh banyak rekeningnya tidak bisa digunakan tanpa pemberitahuan, Pak? Tadi Bapak sebutkan bahwa warga itu perlu aware bahwa memiliki rekening. Tapi sebenarnya kalau memang kita memiliki rekening, warga memiliki rekening, kemudian merasa tidak digunakan dan tidak diperjualbelikan, artinya seharusnya kan aman, Pak? Ya, betul. Selama itu tidak diperjualbelikan itu aman. Jadi apabila ada nasabah yang sebenarnya rekeningnya bukan dorman, tapi bank salah menotifikasi sehingga dianggap dorman, nah itu cukup menghubungi bank, nanti langsung diaktifkan kembali gitu ya. Dan memang tidak ada salahnya bahwa rekening nasabah menjadi dorman gitu ya. Memang iya. Cuma dengan penghentian ini kami harapkan bahwa ada potensi resiko juga bahwa ini bisa digunakan pelaku tindak pidana, sehingga nasabah perlu mengontrolnya, perlu melihat rekening tersebut dan sebagainya ya. Karena kami temukan rekening dorman ini ada yang umurnya udah sangat lama sekali dan kita tidak tahu nasabahnya di mana, pekerjaannya seperti apa, kalau sudah berubah, sehingga bank pun akan kesulitan melihat pola transaksinya nanti dengan profil dia yang sekarang. Demikian. Baik, kita tahan dulu dialog. Kita akan lanjutkan usai informasi yang berikut ini. 8,8 juta warga Indonesia terjerat judi online. 965.000 diantaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. 960.000 diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Dan tak main-main, perputaran uang judi online bahkan menembus angka fantastis mencapai 900 triliun rupiah. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Oleh karena itu, melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Afid menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104
itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja DES judi online ini, kami sudah. Ya, Pak Danang, Pak Fikar masih bersama kami. Saya ke Pak Fikar, mungkin Pak Fikar, kalau lihat informasi yang baru saja kami tampilkan, angka judi online di Indonesia ini sangat banyak. Apakah menurut Anda, pengamatan Anda, apakah ini efektif jika sejauh ini ada 28.000 rekening dorman yang dinonaktifkan? Ya. Kalau melihat jumlah pemainnya itu kan mencengangkan, ya kan? Hampir sebagian besar penduduk Indonesia itu yang dewasa, ya. Dan ini menurut saya juga harus jadi perhatian semua pihak. Artinya apa? Online ini di samping manfaat baiknya, tapi juga ada lebih banyak juga manfaat buruknya. Nah, karena itu pengawasan terhadap online ini juga harus begitu ketat gitu. Nah, karena itu kemudian penutupan ya situs-situs judi online ini ya harus terus-menerus saya kira dilakukan. Ya tidak cukup berhenti pada satu jumlah, walaupun sudah besar sekarang, tetapi kemungkinannya setiap rekening online itu bisa digunakan juga untuk judi. Nah, karena itu kemudian saya kira memang ini tugasnya PPATK untuk memantau ini terus-menerus dan melakukan tindakan-tindakan apakah itu pencegahan ataukah itu juga yang bersifat penindakan. Begitu, Mbak. Baik. Kalau dari Pak Danang jumlah ini kan sudah besar ya Pak ya, tapi apakah masih mungkin bertambah dari jumlah 28.000 rekening ini? Dan apakah PPATK siap untuk terus-menerus melakukan pengawasan untuk setiap rekening yang dicurigai ada transaksi yang tidak tepat begitu? Baik, jadi PPATK ini terus bekerja menggunakan sistem yang ada, memitigasi resiko yang muncul atas aktivitas transaksi yang terindikasi dugaan tindak pidana di situ. Bukan hanya judi online, itu transaksi narkotika, penipuan, peretasan, transaksi terkait dengan korupsi dan sebagainya. Dan semuanya itu tentu kita lihat juga ini pola-polanya seperti apa, karena memang pola-polanya berbeda satu dengan yang lain. Nah, sekarang ini terkait dengan perjudian online ini memang kita temukan pola yang dimana menggunakan rekening-rekening dorman lalu diaktifkan secara dalam tanda kutip peretasan ataupun menggunakan oknum-oknum tertentu gitu. Dan ini digunakan untuk penampungan deposit dan umurnya cuma sebentar. Kemudian sebentar pindah ke rekening yang lain dan sebagainya. Tentu ini jadi perhatian kami PPATK sehingga kami perlu mengambil langkah-langkah yang strategis guna mempersulit jaringan ini untuk terus berkembang ya. Karena kami lihat mereka itu sudah menyiapkan semuanya. Jadi rekening-rekening mana yang akan digunakan jumlahnya ribuan itu udah disetting dulu sebelum dia melakukan aksinya. Udah disiapkan dulu perangkatnya, internet bankingnya, kapan waktunya, udah disiapkan. Begitu masuk dipindahkan ke rekening mana dalam waktu hanya hitungan menit, pindahkan ke rekening mana lagi, ke aset apa lagi itu udah disetting semuanya. Sehingga begitu dia melakukan tindak pidana langsung bergerak dengan cepat. Kalau kita tanpa mitigasi, ini udah ketinggalan. Semuanya udah bergeser ke kripto dan lari ke luar negeri dan sebagainya. Sehingga untuk perampasan asetnya jadi sulit. Makanya peluang-peluang ini kita kecilkan, kita kacaukan rencana mereka dengan mitigasi-mitigasi yang akan dilakukan. Saya kira demikian. Baik, kalau untuk rekening yang sudah diblokir Pak milik nasabah, lalu nasabahnya keberatan, bagaimana prosedur untuk reaktivasi akun rekening tersebut kembali?
Jadi kalau memang itu ternotifikasi ke nasabah, akan ada pemberitahuan ke nasabah. Nasabah dapat menghubungi banknya. Pak, tapi ada yang bilang tidak mendapat pemberitahuan loh, Pak. Iya, secara ketentuan memang harusnya ada pemberitahuan dari perbankan bahwa rekening ini kan rekening dorman ya. Kalau rekening dorman itu nasabah sebenarnya tanpa pemberitahuan PPATK, tanpa pengertian juga tidak bisa transaksi. Jadi kemungkinan itu ada dalam tanda kutip banknya mengkategorikan dorman tapi sebenarnya tidak. Sehingga nasabah ingin transaksi jadi tidak bisa. Nah itulah makanya ada nasabah-nasabah yang keberatan, Pak. Sudah keberatan rekeningnya tanpa sepengetahuan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, atau mungkin digunakan untuk transaksi sendiri tetapi dikategorikan oleh bank menjadi rekening dorman. Kemudian harus pergi ke bank lagi untuk reaktivasi. Kan jadi repot sendiri gitu, Pak. Gimana ya, Pak ya? Ya, sebenarnya itu tinggal telepon aja ya bahwa ini rekeningnya. Tentu banknya juga melihat ya data nasabah ini siapa, terus transaksinya seperti apa. Tentu bank juga punya data transaksinya, sehingga tinggal matchingkan aja. Kalau memang benar ya udah itu bisa langsung digunakan untuk transaksi saat itu juga. Saya kira udah banyak juga yang sudah dibuka karena hal-hal seperti itu ya. Harusnya ini bukan rekening dorman tapi dikategorikan dorman gitu kan, sehingga tidak bisa transaksi. Dan itu saya kira bank langsung melakukan tindakan cepat untuk dapat mereaktivasi transaksi tersebut tanpa prosedur yang panjang, saya kira demikian. Baik, Pak Fikar. Pak Fikar, dengan prosedur yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Danang, agak rumit memang sebenarnya untuk nasabah yang tidak tahu menau ya Pak ya. Bagaimana seharusnya nasabah menyikapi ini Pak? Dan bagaimana sebenarnya nasabah mendapatkan kemudahan begitu Pak seharusnya? Sebenarnya kan begini, nasabah itu kenapa dia timbul kepercayaan yang besar kepada perbankan? Karena prinsip perlindungan atas data pribadi. Di bank itu perlindungannya sangat tinggi. Artinya begini, kepercayaan itu lahir karena memang nasabah percaya gitu bahwa bank itu ada tempat penyimpanan yang terbaik. Nah, kalaupun kemudian ada disinyalir itu bagian dari transaksi yang dilarang atau transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana, ya mestinya menurut saya karena itu sudah tindakan hukum, alasnya adalah bukti gitu loh. Artinya sepanjang PPATK mempunyai bukti-bukti yang kuat, ya sebetulnya nggak ada masalah untuk memblokir. Kan seperti itu gitu ya. Tetapi yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank ini tanpa ada bukti kemudian tiba-tiba rekeningnya diblokir gitu. Ya, nah itu yang kemudian bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Ini yang harus dijaga ini, saya kira begitu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk catatannya Pak Fikar. Terima kasih juga untuk keterangan dari Pak Danang. Terima kasih Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Bapak Danang Trihartono. Dan juga pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar sudah bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Salam sehat. Ya. Pemirsa, tangis haru orang tua mengiringi kelulusan 39 siswa SMP bermasalah usai 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Stira Yuda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Cuma kita G20 kalau masih daerah miskin. Hacker-hacker dengan berbagai macam tujuan berhasil melakukan peretasan ke hampir semua negara yang ada di dunia ini. Aset-aset yang terbatas ini harus dikumpulkan, dikonsolidasikan dengan target yang fokus. Saya menjanjikan kepada semua pelaku usaha akan lebih cepat dan murah. Dan untuk UMKM menengah ke bawah, gratis. Jangan lewatkan One on One jam 9:30 malam di Sindo News TV. Beyond Headline. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Ayah saya sendiri ya terkena tembakan di dalam rumah.
Inside Story setiap Sabtu jam 7 malam di Sindonews TV. Pemirsa, warga dan aparat TNI ricuh. 3 anggota TNI disandra, 2 rumah dinas dan 1 mobil pegawai PTPN dibakar massa. Aparat dan warga Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Bondowoso ricuh dengan aparat TNI. 3 anggota TNI sempat disandra warga, 1 diantaranya terluka. 2 rumah dinas milik asisten PTPN 12 dan 1 mobil pegawai dibakar warga. Sejumlah pohon bahkan ditebang dan diletakkan melintang di jalan, membuat akses sempat tertutup. Kericuhan bermula saat aparat menegur warga yang membangun pos kamling di kawasan PTPN. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI ataupun warga, karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham, cekcok sampai mungkin ya kalau boleh dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Akibat insiden, PTPN 12 Belawan rugi hingga 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas, asisten afling, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1. Terus kemudian 1 unit kantor afling ada di Kaligedang dan 1 unit mobil pribadi milik asisten afling. Saat ini kondisi di lokasi sudah kondusif dan warga sudah beraktivitas normal. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menggeruduk pondok pesantren yang berada di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena warga geram dengan tingkah laku pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila terhadap anak didiknya. Warga ngamuk. Pesantren cabul dihancurkan, beraya nih. Inilah video amatir yang memperlihatkan beberapa oknum warga yang membakar gapura pondok pesantren di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian ini berawal karena warga kesal dengan tingkah laku pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila terhadap santriwati di pesantren tersebut. Menyikapi hal itu, Polresta Bandung menetapkan RR 30 tahun sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilakukan usai memeriksa 7 orang saksi yang 5 diantaranya merupakan korban pelecehan. Total ada 8 korban, di mana 3 korban mengaku telah disetubuhi oleh pelaku, sementara 5 lainnya mengalami pencabulan. Dari serangkaian tindakan pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang sudah kami lakukan penyitaan, kami telah menetapkan seseorang laki-laki yang berumur 30 tahun dengan inisial RR sebagai pelaku atau tersangka kasus pencabulan dan atau persetubuhan. Akibat aksinya, tersangka dijerat pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecam keberadaan grup Facebook Fantasi Sedarah. Kapolri berjanji akan menindak tegas para pelaku. Polisi mendalami penyelidikan terhadap grup Facebook Fantasi Sedarah yang tengah menjadi kecaman publik. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecam keberadaan grup tidak senonoh ini. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Kapolri berjanji akan menindak tegas para pelaku. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau inses.
Warga juga diimbau agar lebih menjaga putra-putrinya dan berhati-hati saat bermedia sosial, serta langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, tangis haru orang tua mengiringi kelulusan 39 siswa SMP bermasalah usai 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Stirayuda. Ke-39 siswa SMP bermasalah ini dikembalikan pada orang tuanya. Kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah di Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat diwarnai tangis haru. Orang tua kembali dipertemukan dengan anak mereka setelah 18 hari menjalani pembinaan di barak militer. 39 siswa memperlihatkan kemahiran baris berbaris, meneriakan yel-yel ala militer. Ini alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala bisa jadi soleh gitu. Baru ini apa namanya? Lebih bertanggung jawab, terus lebih disiplin lagi untuk kedepannya, mudah-mudahan lebih baik lagi. Itu aja. 2 pekan di rumah, siswa akan dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Mereka mendapat pembekalan berkala 1 kali dalam seminggu selama 6 bulan. Anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan, berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Siswa bermasalah dikirim ke barak militer untuk memperkuat pembentukan karakter dan pendisiplinan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Thailand. Tiba di Bangkok, Prabowo akan bertemu dengan Raja Mahavajiralongkorn dan Perdana Menteri Paetongtarn. Presiden Prabowo mendarat di Bandara Militer Dong Muang setelah disambut secara resmi oleh sejumlah menteri Thailand. Prabowo dan rombongan kemudian menuju ke hotel tempatnya bermalam. Di hotel, Prabowo disambut sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Thailand. Setelah penyambutan dan audiensi dengan Raja Thailand Mahavajiralongkorn, Presiden akan melanjutkan pertemuan bilateral antara kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi tonggak penguatan hubungan strategis dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand. Pesawat kepresidenan ganti warna. Pemerintah beralasan penggantian adalah hal biasa, termasuk bagian dari perawatan. Ganti presiden, warna dan desain pesawat kepresidenan ikut berubah. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tampilan pesawat kepresidenan didominasi warna putih. Kepala Kantor Komunikasi Presiden menyampaikan perubahan pesawat adalah hal yang wajar dan bagian dari pemeliharaan. Gini teman-teman, kalau kendaraan, pesawat, kapal itu kan pasti ada pemeliharaan rutin, maintenance rutin. Ya, salah satu pemeliharaannya juga ganti desain, ganti warna. Itu sebenarnya bukan hal yang perlu dibesar-besarkan dan harus dicarikan alasannya gitu. Kalau misalnya biasanya mobil kepresidenan warna hitam, hari ini mobil kepresidenan warna putih, ya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau merah putihnya desainnya seperti apa, nanti tetap merah putih, desainnya beda lagi tapi tetap merah putih, itu cuman soal desain gitu. Soal maintenance dan soal perawatan, dicat ulang itu biasa. Kayak rumah kita juga, dicat ulang juga biasa. Jadi itulah kira-kira kalau mengenai berapa biayanya nanti kita cek lagi ya. Saya belum dapatkan informasi soal itu. Mungkin itu. Sebelumnya di masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, pesawat kepresidenan berwarna merah dan putih. Pergantian dilakukan pada tahun 2021 saat Jokowi menggantikan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan vaksin tuberkulosis atau TBC yang saat ini sedang dalam uji klinis bukanlah buatan Bill Gates seperti yang beredar di media sosial. Menkes meluruskan bahwa vaksin tersebut dikembangkan oleh perusahaan farmasi ternama GlaxoSmithKline. Ya, sementara itu Bill dan Melinda Gates Foundation hanya berperan dalam pendanaan riset. Menkes menegaskan bahwa GSK sempat berencana menghentikan pengembangan vaksin TBC karena menilai secara ekonomi kurang menguntungkan, mengingat target utamanya adalah negara-negara berkembang. Menkes menegaskan langkah Indonesia untuk menjadi bagian dari uji klinis global adalah bentuk komitmen agar vaksin yang nantinya disetujui memang cocok bagi genetik masyarakat Indonesia. Ada beberapa klarifikasi yang saya sampaikan, Bu. Ini bukan vaksin Bill Gates. Ini vaksin yang buat adalah perusahaan GlaxoSmithKline yang memang benar-benar ahli dalam membuat vaksin. GlaxoSmithKline melihat, oh vaksin ini vaksin buat negara miskin. Walaupun banyak yang bisa diselamatkan, buat dia mungkin untungnya kurang besar. Jadi dia mau berhentikan prosesnya. Karena uji klinis level 3, clinical trial level 3 itu mahal. Gates Foundation melihat, aduh ini kan walaupun buat negara miskin yang meninggal 1 juta lebih setiap tahun, tinggi sekali. Jadi mereka meneruskan pembiayaannya, bukan yang membuat vaksin ini. Itu perlu diklarifikasi. Jadi ini vaksin buat. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung menyampaikan proyek lapangan minyak Forel dan Terubuk yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto dengan total produksi sekitar 20.000 barel per hari dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Wamen ESDM itu juga menyoroti pentingnya kandungan lokal dalam proyek ini. Yuliot menjelaskan hampir seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam kegiatan investasi Forel dan Terubuk dikerjakan oleh tenaga dan perusahaan dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri yang nyaris menyentuh angka 100%. Investasi besar pun mengiringi keberhasilan proyek ini. Yuliot menyebut bahwa proyek ini digarap oleh Medco EP Natuna dan total dana yang digelontorkan untuk pengembangan kedua lapangan tersebut mencapai hampir 10 triliun rupiah. Kegiatan ini akan menghasilkan total produksi sekitar 20.000 barel per hari dan ada tambahan gas sekitar 60 MMSCFD per hari. Tentu dengan adanya penambahan produksi ini akan memperkuat ketahanan energi kita dan seluruh fasilitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan investasi ini dilakukan oleh anak bangsa. Hampir seluruh komponen TKDN atau 100% TKDN itu berasal dari dalam negeri. Pemirsa, pemerintah terus mengupayakan terobosan baru dalam memperluas pasar ekspor pertanian, salah satunya dengan memanfaatkan peran strategis Uni Emirat Arab. Kerjasama dengan Uni Emirat Arab berpotensi menjadi jembatan penting dalam memperluas ekspor pertanian Indonesia ke Timur Tengah, Afrika hingga Eropa. Pemerintah terus mengupayakan terobosan baru dalam memperluas pasar ekspor pertanian. Salah satunya dengan memanfaatkan peran strategis Uni Emirat Arab sebagai simpul logistik dan distribusi global. Usai menggelar pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Dahairi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan kerjasama dengan Uni Emirat Arab berpotensi menjadi jembatan penting dalam perluas ekspor pertanian Indonesia ke Timur Tengah, Afrika hingga Eropa. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai peluang penguatan ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan Indonesia seperti ayam, telur, buah tropis, kelapa sawit, dan rempah-rempah. Kita kan di pertanian ingin meningkatkan ekspor, ya, meningkatkan bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah nilai ekspor yang kita bisa ekspor langsung ke seluruh dunia, dan kita butuh channel-channel itu, dan salah satu channelnya adalah melalui UAE, melalui Uni Emirat Arab. Gitu.
Uni Emirat Arab selama ini memang dikenal sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk yang memiliki jaringan logistik global yang solid. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan pertanian dengan Uni Emirat Arab sebesar 499,89 juta dolar Amerika Serikat. Pemirsa, pemerintah memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 telah 90% rampung. Revisi Permendak Nomor 8 Tahun 2024 tinggal menunggu proses finalisasi administrasi. Revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor telah 90% rampung. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, revisi Permendak Nomor 8 Tahun 2024 ini tinggal menunggu proses finalisasi administrasinya saja dan dipastikan akan selesai dalam waktu dekat. Budi mengungkapkan dalam revisi Permendak Nomor 8 Tahun 2024 ini telah dibahas mengenai beragam substansi, mulai dari paket deregulasi kebijakan impor, kebijakan ekspor, dan juga kemudahan perizinan berusaha di bidang perdagangan, serta berbagai pertimbangan dan pengecualiannya. Sebenarnya udah 90%, tinggal secara administrasi aja. Ya kan kita harus rapikan semua. Nanti sebagian besar sudah harmonisasi. Seperti diketahui, instruksi revisi Permendak Nomor 8 Tahun 2024 ini berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto karena dianggap tidak memberikan keuntungan bagi bangsa. Sejumlah jemaah calon haji terpisah dari rombongan hingga tersesat di Madinah, Arab Saudi. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindosur. Terima kasih Anda menyaksikan Sindosore, dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut ini 3 berita utama kami sore ini. Kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang stasiun Magetan, Jawa Timur. 4 orang tewas akibat kecelakaan ini, sementara sejumlah kendaraan rusak akibat ditabrak kereta. Kereta Malioboro Express menabrak sejumlah kendaraan di perlintasan kereta api stasiun Magetan, Jawa Timur. Hingga kini 4 orang meninggal dunia dan petugas kepolisian masih berada di lokasi. Ternyata kereta api satunya masih posisi. Sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur digelar hari ini. Rudi diduga menerima suap $0,5 miliar dari pengacara Lisa Rahman. Untuk mengurangi potensi banjir, pengerukan Kali Cakung Lama di Kelapa Gading, Jakarta Utara mulai dilakukan. Didampingi Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Dinas terkait, Gubernur Pramono Anung meninjau Kali Cakung Lama di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemirsa, Partai Perindo resmi menunjuk Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara. Setelah dilantik, kepengurusan baru diminta untuk segera tancap gas bertransformasi dan mensosialisasikan program-program kerja Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Penyerahan bendera Pataka Partai Perindo dari Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo yang didampingi Sekjen Andi Yuslim Patawari kepada Ketua DPW Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat menjadi pertanda disahkannya kepengurusan baru DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Pelantikan ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution serta sejumlah bupati dan wali kota, tokoh partai politik serta organisasi masyarakat se-Sumatera Utara. Partai Perindo resmi menunjuk Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat karena memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni yang dipercaya mampu membawa kemenangan Partai Perindo di Sumatera Utara pada pemilu 2029 mendatang. Tugas Bank BTP adalah melengkapi kepengurusan sampai ke tingkat ranting dan bagaimana kita lolos verifikasi di 2027, bagaimana kita terus memetakan peluang-peluang Partai Perindo sehingga kita bisa memenangkan kontestasi di 2029.
bagaimana mengembangkan sayap Partai Perindo di Sumatera Utara. Kita punya kekuatan yang besar, ya. Kita punya 43 orang anggota DPR, ya, di seluruh kabupaten, dan juga kita mempunyai dukungan 82% bupati, para kepala daerah, bupati, wali kota yang kita dukung. Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita juga optimis di bawah kepemimpinan JTP Huta Barat mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Sumatera Utara. Terbentuknya struktur partai ini yang begitu solid dan kita lihat itu memiliki kapabilitas yang bagus, maka kita berharap ke depan partai ini akan menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Sumatera Utara. Melalui kader-kader terbaiknya, partai yang dipimpin Ketua Umum Anjela Tanusudibio ini berkomitmen akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kita ke informasi haji, pemirsa, ribuan jemaah calon haji memanfaatkan waktu luang selama di Madinah, Arab Saudi. Banyaknya aktivitas membuat sejumlah jemaah terpisah dari rombongan hingga tersesat. Ribuan jamaah calon haji berkumpul di Masjid Nabawi yang menjadi titik pusat ibadah fardu maupun sunnah. Banyaknya jemaah dan aktivitas membuat Syafi'i, salah satu jemaah calon haji asal Indonesia, tersesat. Lansia asal Bondowoso, Jawa Timur ini kebingungan saat tersesat setelah terpisah dari rombongannya. Padahal ia sudah berada di Masjid Nabawi sejak pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Beruntung Syafi'i membawa identitas sehingga bisa dibantu petugas haji untuk diantar kembali ke hotelnya di sektor 4 yang berjarak 400 meter dari Masjid Nabawi. Nah, akhirnya kita ketemu nih sama hotelnya Pak Syafi'i. Jamaah untuk selalu mengantongkan identitas. Jadi petugas bisa gampang nyarinya ya Pak. Silakan Pak. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Salah satu jemaah haji tertua Indonesia, Nenek Sumbuk, telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Nenek Sumbuk berusia 109 tahun ini asal Kebumen, Jawa Tengah. Nenek Sumbuk begitu bahagia setibanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Jemaah calon haji tertua Indonesia berusia 109 tahun ini berangkat dari embarkasi Jakarta Bekasi. Setibanya di bandara, nenek kelahiran Kebumen, Jawa Tengah ini langsung duduk di kursi roda. Nenek Sumbuk datang ke Tanah Suci ditemani sang anak. Saat di pesawat, kadar oksigen nenek Sumbuk sempat menurun. Beruntung petugas sigap memberikan bantuan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Perhatian terhadap jemaah lanjut usia menjadi prioritas utama. Petugas haji bekerja tanpa lelah memberikan pelayanan ekstra bagi para jemaah lansia, bahkan hingga memandikan dan menyuapi mereka. Dengan sabar dan penuh kasih sayang, petugas haji layanan lansia disabilitas dan PKP 2HJ melayani jemaah lansia yang sudah tidak mampu beraktivitas secara mandiri dan membutuhkan perhatian khusus. Tak hanya membantu saat beribadah, petugas juga turut memandikan, membersihkan tubuh jemaah lansia, menggantikan pakaian hingga menyuapi makanan. Layanan ini bagian dari program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas yang digagas Kementerian Agama tahun ini. Tujuannya memastikan seluruh jamaah termasuk yang berkebutuhan khusus dapat menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman. Pelayanan yang diberikan kepada jamaah terutama lansia itu jamaah-jamaah lansia yang sekiranya membutuhkan perhatian khusus. Pada umumnya jamaah yang lansianya tidak bersama keluarganya. Itu dimulai dari pagi hari, siang hari, dan malam hari. Seperti memandikan, memberikan makan, serta memberikan bantuan kepada jamaah tersebut ke tempat ibadah.
Potret ketulusan dalam tugas suci, para petugas haji mengabdi dengan hati. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui suasana terkini di Madinah, Arab Saudi, sudah ada rekan kami Gigi Irfan. Gigi, bagaimana perkembangan pelaksanaan ibadah haji di Madinah saat ini? Ya, Rizka dan pemirsa, operasional penerimaan jemaah haji Indonesia memasuki fase baru yang dimulai Sabtu lalu. Fase ini ditandai dengan berakhirnya kedatangan gelombang 1 di Madinah, serta dimulainya gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berdasarkan data Sispoha Kementerian Agama, sebanyak 103.000 jemaah dari 266 kloter yang tiba di Madinah berangsur bergeser menuju Mekah untuk melaksanakan umrah wajib. Memasuki hari ke-18 operasional haji jemaah, diingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pola konsumsi jemaah. Kebutuhan makan dan minum yang cukup dan bergizi merupakan kunci agar jemaah tetap sehat dalam menghadapi rangkaian ibadah yang padat, terutama di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang bisa mencapai di angka 41 derajat Celcius. Seperti diketahui, jemaah calon haji Indonesia mendapatkan total 127 kali layanan makan. Ini terdiri atas 84 kali makan di Mekah, 27 kali di Madinah, dan 15 kali makan serta 1 kali snack berat selama masa puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina nanti. Jemaah diharapkan mengkonsumsi makanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yang tercantum pada setiap kemasan. Selain itu, jemaah diminta untuk bijak dalam mengkonsumsi makanan dan tidak berlebihan, serta memperbanyak minum air putih agar tubuh terhindar dari dehidrasi. Irfan melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali rekan Gigi.